Kali ini kita bicara sekarang bergeser. Biasanya di tim senior, ya untuk timnas kita, bahkan juga sekarang sedang kita bicarakan tentunya tahu bersama dengan persiapan di tim Piala AFF ditangani oleh Gerald van den Borg untuk U23 yang nantinya akan berlangsung pada pertengahan Juli. Namun sebelum itu ada pertandingan yang sebenarnya perlu untuk kita lihat bersama dan mendukung mereka. Garuda Pertiwi kita di bawah pelatih kepala Satoru Mochizuki asal Jepang sudah mempersiapkan tim ini menghadapi untuk kualifikasi Piala Asia di grup D. Kita menjadi tuan rumah karena pertandingan nanti akan berlangsung di Stadion Indomilk Arena di Tangerang, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang dekat-dekat di Tangerang, Banten sana atau yang ada di Jakarta juga perlu untuk kita berbondong-bondong pergi ke Stadion Indomilk Arena. Karena di sana Claudio Schienemann dan kawan-kawan akan berlaga menghadapi 3 lawan di grup D, yaitu Kyrgyzstan, Pakistan, dan Taiwan. Kita harus menjadi juara kalau ingin lolos ke putaran final Piala Asia yang akan berlangsung tahun depan 2026 dengan Australia menjadi tuan rumah. Jadi tidak ada pilihan lain, mumpung kita menjadi tuan rumah, target kita wajar kalau bisa juara grup dan lolos. Tapi harus diingat kita punya lawan kuat, Taiwan. Kenapa Taiwan, teman-teman? Karena Taiwan itu lebih bagus secara peringkat, ya. Peringkat FIFA-nya untuk tim putri per 12 Juni 2025 yang baru dikeluarkan ya dalam 1-2 minggu yang lalu itu Taiwan ada di posisi 42 dunia, kita di 95. Jadi memang agak jauh tapi kita tetap harus fokus, konsentrasi dan punya tekad kuat, motivasi tinggi untuk bisa mengalahkan Taiwan. Mumpung pertandingan melawan Taiwan itu akan berlangsung pada tanggal 5 Juli. Nah, babak kualifikasi Piala Asia untuk putri ini itu akan berlangsung dari tanggal 29 sampai tanggal 29 Juni ini sampai tanggal 5 Juli. Nah, pada hari Minggu nantinya kita akan bertarung melawan Kyrgyzstan. Kalau lihat dari segi peringkat, kita lebih bagus. Kita 95 kan, saya bilang tadi. Peringkat dari Kyrgyzstan itu 136 kalau nggak salah ya. 136. Kemudian tanggal 2 Juli kita ketemu Pakistan. Pakistan itu 157 peringkatnya. Baru Taiwan yang saya bilang tadi itu dengan peringkat 42 dunia. Jadi kita enak nih setelah kita mengalahkan Kyrgyzstan dan juga mengalahkan Pakistan. Ya, kita akan fokus sepenuhnya melawan Taiwan yang dianggap sebagai unggulan favorit di grup ini. Tapi saya yakin dengan ketambahan 4 pemain naturalisasi yang baru saja kita akan kuat. Karena pemain-pemain lokal kita juga bagus-bagus. Selain Claudia Schienemann, ada Sahrah Musdalifah yang sebelumnya bermain di Cerezo Osaka ya, liga di Jepang sana. Kita masih punya Sheva Imut, bagus pemain ini. Kita masih punya Safira Eka Putri, pemain yang oke. Masih punya Sydney Hooper yang juga diandalkan oleh pelatih Moji nantinya. Nah, ditambah dengan 4 pemain yang baru saja naturalisasi, kita memang sangat kuat, artinya sangat merata hampir di semua lini, karena kan dari penjaga gawang belakang ke depan itu tengah depan itu semua akan terisi dengan pemain-pemain yang bagus ya, secara kualitas, dan ini yang membuat ada rasa percaya diri bagi Moji sebagai pelatih kepala untuk membawa tim ini terbang tinggi dan pasti bisa lolos ke putaran final Piala Asia di Australia. Nah, 4 pemain tersebut yang baru saja dinaturalisasi adalah Iris Yoska Dero, kemudian ada Emily Julia Federica Nahon, ya ini teman-teman, kemudian ada Guzie Warps dan Felicia Victoria Dezo. Ini 4-empatnya yang saya pikir mereka akan bisa langsung dimainkan oleh Moji saat bertanding pertama melawan Kyrgyzstan pada hari Minggu tanggal 29 Juni ini. Jadi saya pikir dengan 23 pemain yang diumumkan semua adalah pemain-pemain terbaik kalau bisa dikatakan. Bahkan ada yang bermain di Makati ya, ada Seva, ada Gea yang bermain di Liga Filipina. Mereka semua dipanggil masuk. Karena sebelumnya juga kan, sebelum 4 pemain tadi yang saya bacakan dinaturalisasi, baik yang bermain di Ado Den Haag di sana, dan ada Noah Leatomo, pemain belakang. Sebelumnya kan ada Estela Leopati yang berada pemain depan. Jadi memang kuat kalau bisa dilihat dari komposisi pemain yang diambil di semua lini. Ya, semoga
game plan yang akan dilakukan oleh Moji sebagai pelatih kepala itu berjalan dengan baik dan semua pemain bisa menjalankan dengan bagus di lapangan. Karena kita targetkan melewati semua pertandingan dengan 3 poin. Nah, makanya dituntut untuk bermain dengan rapi, tentunya disiplin, dan jika semua menjalankan dengan baik, taktik, strategi sesuai game plan yang diinginkan oleh Satoru Mochizuki atau Moji, saya rasa kita akan bisa lolos ke putaran final Piala Asia. Oke, sampai di sini saya Bung Ropan untuk berbicara dengan tim Garuda